Ta'alaidun Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebagai insan takwa tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang terlimpah dan tercurah pada kita sekalian, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lain. Sehingga siang hari ini Allah mampukan hati kita, Allah bimbing hati kita, Allah tunjukkan hati kita untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Allah langkahkan kaki kita untuk melaksanakan ketaatan padanya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah sholat Jumat kita hari ini betul-betul menjadikan amal sholat kita dan menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga tidak lupa tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini, yang artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bertobat, untuk memperbanyak amal soleh kita sebelum umur kita habis atau sebelum Allah panggil kita untuk menghadap ke hari banyak. Untuk itu saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita isi momen Ramadan ini dengan kegiatan yang betul-betul bisa menumbuhkan atau membuahkan pahala yang kelak akan bisa kita petik di yaumul akhir. Amin. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya hingga akhir zaman. Sosok manusia mulia yang sangat kita rindukan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya juga ingin mengajak dan mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mencontoh, kita ittiba apa yang telah Rasul kita laksanakan. Dengan demikian insya Allah syafaatnya betul-betul bisa kita raih di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin berwasiat juga khususnya bagi diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintah Allah ini dengan ikhlas, baik dan benar. Dan tentunya sebaliknya kita berusaha pula dengan sungguh-sungguh dan
berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menghindari apa yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi golongan hamba yang takwa yang kelak akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan siang hari ini tentang takwa, saya akan menyampaikan tema yang berjudul takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada bulan sahur Ramadan ini. Karena tujuan dari Ramadan adalah menjadikan hamba yang takwa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan wacana keilmuan bagi kita semua untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penguasa, Maha Kuasa, Maha Pengatur semesta, Maha Pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu Allah lah satu-satunya sembahan yang benar yang harus diibadahi oleh hambanya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya agar manusia itu beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku Allah. Tetapi manfaat itu justru untuk kepentingan mereka yang beribadah itu sendiri dalam membentuk pribadinya menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, para sahabat dan salafus saleh yang memahami betul tuntunan Al-Quran dan mengikuti jejak sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap takwa ini. Mereka terus mencari hakikatnya, saling bertanya satu sama lain, serta mereka berusaha keras untuk mencapai derajat takwa ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa ini. Maka berkatalah Ubay kepada Umar, "Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?" "Ya, pernah," jawab Umar. Ubay bertanya lagi, "Apa yang Anda lakukan saat itu?" Umar menjawab, "Saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sekali agar tidak terkena duri-duri itu." Lalu Ubay berkata, "Itulah ibarat takwa." Dari riwayat ini bisa kita ambil ibrahnya atau pelajarannya, bahwa takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa khauf atau takut kepada Allah terus-menerus, hingga ia selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena duri syahwat dan duri syubhat di jalanan. Ia menghindari perbuatan syirik sejauh-jauhnya, juga menghindari semua maksiat dan dosa, yang kecil maupun yang besar. Serta ia juga berusaha keras sekuat tenaga menaati apa dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, dengan hati yang kudus dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam waktu sempit maupun lapang. Yang kedua, menahan diri dari sifat amarah atau marah.
Yang ketiga, selalu memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepadanya dan tidak mendendam. Yang keempat, tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah, lalu bertobat dan beristighfar, memohon ampun padanya atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang kelima, tidak meneruskan perbuatan keji itu lagi dengan kesadaran dan sepengetahuan dirinya. Ciri orang-orang yang bertakwa ini bisa kita lihat pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui betapa pentingnya hal takwa, nilai takwa ini, hingga merupakan bekal yang terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia, dan betapa tinggi derajat takwa hingga manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka. Dan banyak sekali buah yang akan dipetik, hasil yang akan diperoleh, dan nikmat yang akan diraih oleh orang-orang bertakwa. Di antaranya ialah: satu, ia akan memperoleh al-furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, antara yang sunnah dan bid'ah, serta kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya, diberi rezeki tanpa diduga dan dimudahkan semua urusannya. Yang ketiga, amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi berat timbangannya di hari kiamat kelak. Mudah penghisapnya, dan ia menerima kitab catatan amalannya dari tangan kanannya. Yang keempat, Allah akan memasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya, serta hidup dalam keridhaannya. Jadi dengan takwa kepada Allah, kemuliaan hidup dapat diraih, dapat dicapai, kebaikan dunia dapat diperoleh, dan kebaikan akhirat dengan segala kenikmatan yang akan dirasakan dan diterimanya oleh hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita sekalian agar kita bisa mengisi kehidupan yang tersisa ini dengan betul-betul berusaha untuk meraih predikat takwa tersebut. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada khotbah kedua ini sedikit akan saya sampaikan juga mengenai apa atau resume yang telah saya sampaikan di atas. Seperti pada saat bulan Ramadan ini, tujuannya adalah kita mencapai derajat takwa. Untuk itu marilah betul-betul kita bisa
mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan di atas. Mari kita berusaha dengan keras, dengan sekuat tenaga untuk mengisi sisa hidup ini, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini. Kita betul-betul bisa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan, ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan tahu apakah ini Ramadan yang terakhir atau bagaimana. Hanya Allah Jalla Jalla yang tahu. Untuk itu marilah kita betul-betul berusaha. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Untuk itu sekali lagi mari kita bersama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan petunjuk, taufik, hidayah, rahmat dan karunia pada kita sekalian dalam mengisi bulan Ramadan ini dan dalam meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.